Baik Pak, ini menarik juga nih. Ada kemudian masyarakat membandingkan gitu ya dengan kejadian-kejadian di luar sana. Ketika ada satu peristiwa, masyarakat akhirnya berpikir, mendingan lapor damkar deh, lebih cepat gitu. Membandingkan harus daripada lapor ke polisi gitu. Pak itu melihatnya bagaimana? Itulah salah satu fokus dalam reformasi Polri. Gitu ya. Sekarang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri, dikembalikan lagi fungsi perwira samapta, Pamapta. Sekarang yang sekian ribu, ya kalau nggak salah 5.000 anggota Bintara Polri itu 3.000 itu disebar di lapangan, 2.000 di Brimob. Ya, itu untuk apa? Jadi sekarang namanya Babin Kamtipmas harus seperti Pak Babin, tahu kan Pak Babin kan? Babin, ya. Datengin, kan? Itu harus. Kita lihat sekarang polisi lalu lintas ada nggak di lapangan? Banyak sekarang. Disebar di lapangan. Karena selama ini orang kan lebih takut dengan sosok daripada dengan etle segala macam. Oh, zaman di Indonesia sekarang. Saya kan baru kembali dari negara Eropa ya kemarin ya kita jalan-jalan dengan teman saya Pak Peter Gonta. Dia bilang, "Pak Ito, ini kok bisa sih di sini Ruth, di sana nggak Ruth?" Mau, saya bilang, kalau mau orang Indonesia ditukar aja sama orang Scotland, saya bilang orang Inggris, biar orang Inggris ke Indonesia, biar dia bisa mendapatkan kebebasan di Indonesia. Kenapa? Penegakan hukum kita sampai sekarang ini belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Contoh aja yang paling sederhana, orang melanggar arus lalu lintas. Itu kan kayak biasa aja. Mau celaka, mau apa, terserah kan. Nah, kembali ke masalah tadi, fokus yang kita lakukan adalah sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Yang harus dilakukan Polri apa? Bagaimana kita membayar harapan masyarakat sehingga masyarakat, wah kalau gitu mendingan saya daripada lapor ke damkar, lapor ke polisi aja. Nah ini sekarang yang jadi sasaran sama kita adalah bagaimana pengawasan kita bisa betul-betul dilakukan. Kita salut ya dengan Pak Purbaya ya. Dia salah satu idola saya lah. Meskipun ada kekurangan juga ya. Adalah kekurangan. Karena saya pemain golf kan. Gara-gara kebijakan beliau sekarang lapangan golf sepi gitu kan. Kalau namanya waktu libur bolehlah main golf. Karena saya juga pengurus golf kan, saya kan pembina golf. Apa takut disidak bagaimana Pak? Ya, bukan. Jadi mungkin beliau punya pemikiran golf itu sebagai olahraga eksklusif. Padahal ada 3 hal yang dikorbankan. 1, pembinaan prestasi. Kedua, pariwisata. Sekarang di seluruh dunia bagaimana mereka menggunakan wisata golf ya. Yang ketiga adalah tentunya masalah tenaga kerja. Sekarang saya kebetulan salah satu di komisaris di perusahaan ya, kita punya lapangan golf. Sekarang sepertiga anggota caddy kita tuh terpaksa harus dirumahkan. Habis kan. Nah, sangat suka. Tapi saya banyak hal yang saya suka apa? Lapor Purbaya. Jadi sekarang inilah yang ingin oleh Polri juga Pak Kapolri. Fungsi Dumas itu betul-betul bisa masuk ke Pak Kapolri. Selama ini kan ada laporan, terus setelah itu kembalinya EWP. Tahu nggak EWP? Kalau orang Sunda bilang, pengaruna. Tidak ada pengaruhnya. Sekarang harus, karena ada ukurannya. Kemudian yang kedua, kita mungkin, kebetulan saya juga mendalami masalah AI ya. Sekarang ke depan ini kita sedang akan buat satu konsep namanya Digital Police Report. Laporan polisi digital pakai handphone. Jadi real time. Dimanapun kita ada kecelakaan, ada kita kejahatan, kita lapor masuk aplikasi. Tapi harus ada enter point-nya dulu, persyaratannya masuk ya. Nanti udah lapor, ini udah langsung masuk ke ini, kita legan susun. Nah itu salah satu adalah upaya kita di dalam penegakan hukum. Selama ini kan kita bikin laporan polisi itu orang udah nunggu, udah capek. Belum itu, supaya cepet kasihlah sedikit uang rokok kepada polisi. Orang yang lain, polisi sekarang di mana-mana masih ada yang namanya ya pungli segala macam. Tapi kalau kita mau lihat, jujur aja, tidak bisalah mengatakan bahwa masalah kesejahteraan sosial itu menjadi konsekuensinya dia polisi. Nggak mungkin, polisi kan manusia juga. Coba kita lihat kalau di daerah-daerah, begitu dia ditempatkan jadi bintara ya atau perwira, seneng dia waktu dilantik. Habis itu dia mikir, wah kalau saya ditempatkan di Jakarta, saya mau tinggal di mana? Aja dia ngontrak rumah, dari sana jauh, harus nyicil motor, dari mana? Dari gajinya dia. Pinjamlah sama koperasi ini. Saya sampai mendatangkan beberapa teman waktu saya Bareskrim. Diam semua lah. Saya ajak, saya panggil pemegang bendahara saya, kasih lihat beberapa anggota saya tuh ngutang loh. Jadi kalau dia nerima gaji,
dia tuh dipotong 100% dan dia masih harus membayar utangnya. Itu that is realita ya, itu adalah realitanya di kita. Yeah. Ya, jadi bagaimanapun juga tentunya negara juga tidak bisa lepas tangan masalah ini. Kalau kita menghilangkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran untuk yang masyarakat apa polisi yang kecil itu kepada masyarakat ya, kita harus melihat bagaimana akar masalahnya apa. Itu salah satu dari Pak Kapolri bagaimana sekarang menghidupkan kembali koperasi kita ya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, perhatian dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian Agustus Kelabu ini kan dari Mei Kelabu dulu ya. 98 kan Mei Kelabu tuh saya ngalamin, saya Kapolres Kerawang waktu itu kan. Jadi sekarang tahun 2025 ya. Ya mudah-mudahan ke depannya nih menuju Indonesia Emas lah. Kita berharap. Bukan Indonesia Cemas Pak ya? Ya. Bukan ya? Indonesia cemas. Kalau namanya kita tidak ingin ada perubahan, pasti Indonesia cemas. Dan masyarakat jadi gemas kan? Ya, pastilah. Tapi kalau kita punya tekad untuk berubah melalui reformasi Polri, ya kenapa disebut akselerasi, transformasi, reformasi? Di Polri kan istilahnya itu. Reformasi udah terjadi di kita, sudah berlaku. Tapi apakah sudah ada perubahan? Karena belum ada perubahan, maka pakailah istilah transformasi. Nah, transformasi ini kan kita pengen cepet nih. Makanya dipakailah istilah lagi akselerasi. Percepatan, perubahan, reformasi Polri itu yang digunakan istilah di Polri. Sekarang ada komite reformasi Polri oleh Pak Presiden. Pak Presiden itu beliau sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Tetapi apakah dengan reformasi polisi negara ini baik? Kenapa? Polisi itu adalah bagian dari sistem. Sistemnya dulu harus secara menyeluruh, ya kementerian terkait, ya TNI, kejaksaan, pengadilan, nah itu yang harus dilakukan. Jadi reformasi Polri ini memperbaiki satu subsistem, di mana subsistem yang lainnya itu harus diperbaiki. Mungkin ini juga Pak, memunculkan profil-profil polisi yang humanis ya. Betul. Karena kan selama ini kan mindset orang itu kalau polisi ya mindsetnya negatif. Mungkin perlu dimunculkan profil-profil yang humanis seperti Pak Babin itu kan orang ngelihatnya wah humanis sekali. Terus kemudian yang di Jakarta ada tuh yang suka naik motor itu kan, yang ada kantor itu kan. Itu menarik tuh Pak. Jadi gini, Mas Fadli, jadi yang sekarang salah satu dari reformasi Polri yang sudah kita buat, karena saya kan terlibat di dalamnya ya, itu adalah bagaimana sistem meritokrasi. Jadi nggak ada lagi tuh anaknya jenderal, anaknya menteri, anaknya apa masuk tanpa melalui persyaratan-persyaratan. Sekarang nggak ada lagi. Sebelumnya ada Pak berarti ya? Sebelumnya banyak. Nah, sehingga makanya dibilang, hedon banget sih lu katanya lo. Dia bukan hedon ini, bapaknya orang kaya kan, ya paksa lah dia pakai apa-apa segala macam, terus pada flexing segala macam, istrinya segala kan gitu kan. Nah, jadi inilah yang menjadi sasaran kita. Jangan menyakiti hati rakyat. Di mana rakyat sedang menderita, kita harus melayani dia, tapi kita membuat perbedaan eksklusif, gaya eksklusif. Sekarang dijadikan gaya inklusif. Inklusif itu supaya polisi dengan masyarakat itu equal. Nah, saya kira kalau setara ya, kalau namanya nanti Pak Kapolri tinggal lihat aja bagaimana hasilnya. Jadi meritokrasi tadi yang disebutkan ya, bahwa untuk menemukan orang-orang seperti Mbak Babin ini itu ada nanti kriteria-kriteria dari ahli psikologi ya. Ini di penasihat ahli Kapolri ini ahli psikologinya ada 3 atau 4 nih. Jadi beliau lah yang bikin satu pola. Nih loh nanti kalau nerita polisi kayak gini. Nah, ini kembali di dalam rekrutmen ini, proses rekrutmen ini sangat menentukan. Apakah kita menemukan polisi-polisi yang Babin ataukah menjadi polisi-polisi yang menjadi istilahnya Captain Marvel ya. Wah, kan gaya benar itu kan. Sebetulnya dulu zaman dulu ya, orang itu kan lihat polisi takut. Makanya karena polisi terbatas, Pak Anton Sujarwo dulu almarhum membuatlah patung polisi. Makanya Pak Agung, itu kepala yang menjadi legenda polisi itu ya, Pak Hugeng kan mengatakan polisi yang jujur adalah ada 2, 1 polisi tidur, yang kedua patung polisi. Tapi efektif loh dulu. Begitu ada patung polisi, saya aja dulu itu, habis itu mulailah vandalisme kan dicoret-coret gitu. Ya itulah masyarakat kita. Oke.